tadi parkir di sana yang ramai banget itu motornya di pinggir jalan. Kamu parkir di mana? Aku sih parkir di basement ini ya, mall. Bukannya itu tuh parkir liar ya kalau di sana? Oh iya, aku nggak tahu sih. Biasanya lebih murah apa lebih mahal? Harusnya sih lebih mahal daripada di basement ya. Oh gitu. Ya udah, makan aja yuk. Lapar. Nggak kerasa ya? Yuk. Balik dulu ya. Dadah. Dah. Pak, tolong keluarin motor yang ini dong. Oh iya, parkirnya 15.000 ya? Mahal banget, orang biasanya cuma 3.000. Namanya juga parkir Pak. Ini mau keluar nggak nih? 3.000 Pak, ada undang-undangnya tahu. Ih, mau keluar nggak? Ya namanya parkir di sini segitu aku neng. Keluar nggak nih? Ya udah deh. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, Aku aja. aku Rani. Nah, kalian tahu nggak sih, ternyata di Jogja tuh masih banyak banget tempat pungli yang terjadi, terutama nih di tempat wisata. Nah, kalian tahu nggak sih pungli itu apa? Jadi, pungli itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara menarik uang kepada wisatawan. Jadi kayak apa-apa tuh mahal gitu loh teman-teman. Nah, padahal Jogja tuh pernah dapat apa sih? Jogja tuh pernah dapat penghargaan IAA, yaitu adalah Indonesian Attractiveness Award tahun 2019. Nah, itu tuh berkaitan tentang peranan pemerintah dan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan destinasi wisata. Nah, kayak disayangkan banget gak sih, Kak? Iya, karena ternyata masih banyak banget evaluasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta terkait dengan pungli yang terjadi nih. Nah, contoh pungli itu apa sih, Kak? Nah, contohnya tadi nih waktu si Aca parkir di tempat parkir liar yang tidak disediakan oleh lembaga resmi dari Mall Malioboro itu sendiri. Nah, kayak gitu sih. Terus kira-kira gimana ya cara ngatasinnya?
Sebenarnya ada banyak banget cara ngatasinnya, tapi kita punya cara Cara ngatas. khusus nih, ya kan? Iya, bener banget. Nah, selanjutnya aku bakalan kasih tahu teman-teman mengenai aplikasi Jogjalan secara lebih lanjut. Nah, ini dia fitur yang ada di aplikasi Jogjalan. Aplikasi ini dilengkapi dengan menu login yang kemudian dilanjutkan dengan menu layanan aplikasi, mulai dari rekomendasi destinasi wisata, kuliner dan oleh-oleh, hingga penginapan. Fitur lainnya seperti terdapat harga tiket, rating pengunjung, dan juga review setiap destinasi wisata. Selain itu, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pemesanan tiket yang disesuaikan dengan minat pengunjung. Aplikasi ini juga diluncurkan menggunakan bahasa Indonesia sehingga memudahkan para wisatawan untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, menarik banget ya teman-teman. Halo semuanya, kenalin aku Arsya. Nah, kali ini aku bakal jelasin nih tentang apa aja sih hambatan yang akan dialamin sama adanya aplikasi Jogjalan ini. Yang pertama, itu ada adaptasi teknologi dan transisi sistem pembayaran. Seperti yang kita ketahui bahwa nggak semua masyarakat itu punya sistem koneksi yang baik. Lalu, yang kedua, nggak semua masyarakat suka pembayaran secara digital. Ada yang lebih suka pembayaran secara cash nih teman-teman. Jadi, pasti ini akan jadi salah satu hambatan yang menyulitkan masyarakat ya teman-teman. Nah, terus yang kedua adalah perbedaan preferensi wisatawan. Terkadang wisatawan itu pengen ke tempat-tempat yang jaraknya jauh nih teman-teman. Dan itu akan menyulitkan bagi aplikasi Jogjalan untuk bisa melaksanakan adanya keinginan wisatawan nih teman-teman. Contoh, semisal, wisatawan itu pengennya pergi ke pantai sama Malioboro. Nah, itu kan jaraknya jauh banget ya teman-teman. Itu akan jadi kesulitan. Tapi itu bisa diatasi kalau wisatawan mau memilih satu tempat saja dan itu akan memudahkan wisatawan untuk bisa jalan-jalan. Lalu, yang ketiga itu adalah penolakan dari masyarakat lokal. Seperti yang kita ketahui juga teman-teman, bahwa nggak semua masyarakat lokal itu bisa terbuka akan adanya pembaharuan teknologi. Dan ketakutan masyarakat itu kan pasti tentunya kalau mereka tidak mendapatkan pekerjaan setelah adanya teknologi ini muncul. Nah, ini akan jadi salah satu hambatan bagi aplikasi Jogjalan hadir di wilayah Yogyakarta. Halo teman-teman, aku Pierre. Di sini aku bakal ngasih tahu teman-teman nih tentang apa aja sih strategi yang bisa kita lakuin untuk mengatasi tantangan dari hadirnya aplikasi Jogjalan ini. Yang pertama mungkin bisa kita mulai dengan pelatihan teknologi digital ya teman-teman. Karena seperti yang kita tahu kan tidak semua masyarakat kita itu paham mengenai teknologi digital yang ada. Apalagi dengan munculnya aplikasi Jogjalan ini yang nantinya mungkin dapat membantu orang-orang sekitar yang ingin berliburan. Mungkin penting juga untuk kita tuh bisa menciptakan gitu lingkungan belajar terkait teknologi ini. Dengan begitu diharapkan kemampuan teknologi yang ada itu dapat berkembang sehingga masyarakat kita dapat beradaptasi dengan teknologi yang ada. Contohnya seperti munculnya aplikasi Jogjalan ini. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi nih kepada masyarakat lokal terkait aplikasi Jogjalan ini. Kita perlu juga bantuan dari masyarakat sekitar, terutama masyarakat Jogja terkait penggunaan atau munculnya aplikasi Jogjalan ini demi kelancaran aplikasi yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian yang ketiga itu adalah kita menyediakan aplikasi pilihan sesuai dengan keinginan dari wisatawan, di mana di dalam aplikasi itu kita nanti bakal memberikan rute terhadap wisatawan sekiranya mereka ingin berlibur dengan tujuan sesuai keinginan mereka, seperti ketika mereka ingin tempat liburan yang outdoor, kita bisa mungkin menyarankan ke seperti air terjun, mungkin petualangan ke hutan-hutan dan sebagainya. Terus kalau mungkin ingin ke tempat sejarah, mungkin kita bisa mengarahkan ke museum yang ada. Mungkin itu sih strategi yang bisa kita lakuin terhadap munculnya aplikasi Jogjalan ini. Gimana nih teman-teman? Udah paham belum soal video yang kita jelasin tadi? Semoga video yang kita jelasin tadi bisa memberikan manfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Bye-bye! Jangan lupa